Yang pertama, yang paling utama dilihat situ adalah sesuai dengan syariat Al-Quran, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Yang pertama adalah akhlak, kewajiban manusia, maksud hidup manusia yang utama, kemudian baru kebutuhan hidup. Contohnya, jika berbentrokan antara akhirat dan dunia, maka pemimpin-pemimpin Islam di sini dia akan lihat harus mengorbankan dunianya. Jika ada bentrok agama dan dunia, pemimpin Islam ini akan berpikir bagaimana mengubah itu di suatu kaum tadi itu. Jadi contohnya pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi keluar untuk melihat kebun kurmanya. Saat dia pulang, tiba-tiba kaum muslimin sudah sholat asar. Di sini ini mempengaruhi dunianya, ini mempengaruhi sehingga Umar bin Khattab menginfakkan kebun kurmanya ini untuk fakir miskin pada saat itu. Ini fikir risau para sahabat ini sangat besar, sehingga ia berpikir bagaimana cara jalan keluarnya agar tidak mempengaruhi agama mereka. Bahkan teman-teman, Umar radhiyallahu anhu ini pun dia punya risau apa? Ekonomi kaum muslimin ini rendah. Kenapa? Jika ekonomi kaum muslimin ini rendah, Umar bin Khattab risau pengaruhnya, imbasnya itu kepada amal ibadah mereka. Karena ekonominya lemah, kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi, mereka ini akhirnya sibuk kepada mencari kebutuhan pokok sehingga lalai kepada maksud hidup mereka tadi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam ini, kita semuanya ingat, ukhuwah Islamiyah, kita semua ini harus sama-sama berusaha berpikir bagaimana caranya kita sama-sama dalam mendapatkan akhlak yang baik, ekonomi yang baik, yang susah dibantu, yang kaya membantu. Kita ini disuruh berlomba-lomba, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini maksudnya apa? Agar kita tuh semuanya tangan di atas. Bahkan ada sahabat yang dia miskin, kategori miskin, tapi dia tetap berusaha tangan di atas. Ini maksudnya salah satunya adalah agar kita tuh ikhtiar. Rezeki memang sudah ditetapkan, tapi tidak tahu rezeki kita tuh seberapa. Inilah rahmat daripada Allah disembunyikan. Seperti kita mati telah ditetapkan, tapi kita tidak tahu kapan mati, ya kan? Sehingga karena kita tidak tahu kapan mati, kita tetap mencari rezeki, berusaha terus untuk mencari rezeki. Kita juga rezeki kita tidak tahu kapan, tidak tahu berapa banyaknya, dan kita tidak tahu kita ini orang yang akan berlimpah atau tidak. Wah, saya udah tua, nggak mungkin rasanya untuk berlimpah. Jangan sok tahu. Banyak para sahabat-sahabat itu yang kaya, yang hartanya berlimpah pada umur-umur 60-an. Jadi hadirin teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama tetap semangat, tetap support. Jika ada yang bertanya, kita bantu. Jika ada orang yang datang kepada kita untuk meminta suatu asbab karena mereka tidak tahu caranya itu segala macam, selagi kita bisa, kita bantu. Karena Allah menciptakan manusia ini dengan berbeda-beda. Ada yang kemampuannya berbeda, ada yang pola fikirnya berbeda, ada ilmunya yang berbeda, ada pengalaman yang berbeda. Jadi wajar. Jadi kita tidak perlu merasa tinggi jika kita pengalamannya tinggi, pengalaman kita banyak, pengorbanan kita banyak, ilmu kita tinggi. Kita tidak perlu sombong, kita tidak perlu merasa hebat. Kenapa? Ini Allah telah berikan itu kepada kita, suatu anugerah agar kita tuh menjadi lebih baik, agar kita memikirkan orang yang di bawah kita. InsyaAllah, jangan lewatkan. Jangan lupa subscribe channel ini, channel Yon Ibnu Zaidalani. Kemudian terus dipantaui agar kita bisa sama-sama berzakaroh, dan semoga barokah, bermanfaat, dan ini bisa menjadi amal jariah kita semuanya. Semoga kejayaan umat Islam akan bangkit. Yakinlah kejayaan umat Islam ini pasti bangkit lagi. Ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.